Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Channel fikih nikah ini mudah-mudahan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Wabil khusus bagi pasangan yang sudah berumah tangga, yaitu pasangan suami dan juga istri. Maka apa kali ini yang ingin Teteh bahas yaitu berapa lama sih seorang suami itu boleh nganggurin istrinya. Jadi istrinya dianggurin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Referensi yang ingin saya ambil sekarang pada kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazaliyu, berkata Imam Ghazali di dalam ini kitab bahwa yanbaghi, dipentingkan atau ya bisa dikatakan seharusnya ayyatiha, seorang suami mendatangi istrinya itu fi kulli arba'i layalin marratin. Jadi kalau menurut Imam Ghazali sebaiknya seorang suami mendatangi istrinya itu adalah 4 kali sehari ataupun 4 malam sekali. Seperti itu. Fahuwa a'dalu, dan jika seorang suami mendatangi istrinya sampai 4 kali, maksud saya 4 kali sehari, bukan sehari 4 kali, tapi 4 kali sehari, tetapi 4 malam sekali. Bahwa ini dikatakan a'dalu, adil ataupun ya ideal lah mungkin ya bahasanya seperti itu. Kenapa? Alasannya yang disampaikan oleh Imam Ghazali, idza adadun nisa'i, karena jumlahnya seorang perempuan arbaun itu 4. Yang dimaksudkan di sini adalah ail haddi aqsal jaizu. Yang dimaksudkan di sini adalah di dalam Islam kan mungkin kita sudah mengetahui bahwa boleh seorang suami berpoligami mempunyai istri lebih dari 1, batasannya itu adalah 4, seperti itu. Nah, fajaza atakhiru ila hadzal haddi na'am, maka boleh mengakhirkan akan batasan ini, katanya na'am ya, sumuhun menurut mah. Nah, jadi itulah yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kenapa 4 malam sekali? Karena ya mengikuti karena aturan itu. Karena aturan di dalam Islam itu kan boleh seorang suami berpoligami sampai mempunyai istri 4. Jadi kalau misalkan nih seorang suami yang punya istri 4 gitu ya, misalkan waktu mengilirnya itu setiap hari begitu ya. Misalkan istri yang pertama dikilir sama suaminya, kemudian wanita yang kedua dikilir gitu ya, jadi 1 hari 1 hari. Berarti kan secara otomatis itu sang istri akan mendapati digauli oleh suaminya itu adalah sekitar malam yang keempat, akan mendapatkan giliran ataupun gilirannya tersebut. Nah, itulah yang menjadikan landasan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, tetapi ini belum selesai ya pembahasannya. Ayyazida aw yanquso, yanbaghi, ada bahasa kembali, yanbaghi ayyazida aw yanquso. Tetapi kalau misalkan hal ini dibutuhkan bagi dalam rumah tangga ayyazida, maka ya tidak apa-apa, silahkan ditambahi. Maksudnya silahkan ditambahi nih gimana nih Teh? Iya, ya kalau misalkan membutuhkan lebih dari itu ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ini nih contohnya sepertinya cocok bagi pengantin baru. Ayo sobat, sekarang siapa nih yang sedang mengalami pengantin baru? Sepertinya akan seperti ini ya, apalagi kalau misalkan pengantin barunya itu umurnya itu masih muda-muda banget gitu ya. Laki-lakinya umur 25, perempuannya 20, itu kan staminanya masih tetap strong gitu ya. Masih strong-strongnya maksudnya gitu ya, staminanya masih sehat-sehatnya seperti itu. Nah, mungkin saja gitu ya, bagi pengantin baru tersebut itu dalam 1 hari 1 malam itu mungkin bisa sampai 2-3
3 kalinya ya kan. Baru 1 hari bisa sampai segitu banyaknya. Itu dikarenakan kan staminanya masih strong gitu ya. Kemudian kan ya namanya juga pengantin baru kan masih sonok-sonoknya ya kan. Maka menurut Imam Ghazali ya tidak apa-apa ayyazida. Jika butuh untuk ditambahi ya tambahi saja seperti itu. Au yanqussa ataupun misalkan membutuhkan untuk dikurangi ya tidak apa-apa, dikurangi saja gitu ya. Ini kalau misalkan yang udah umurnya yang udah semakin meningkat gitu ya. Kayaknya kalau seperti umuran teteh sekarang ya, yang kalau udah kepala 4 ini ya, udah sekarang mau ke 42 ini kayaknya udah awian kuso. Kayaknya sekarang tuh udah mengurangi gitu ya. Kayaknya udah gak sanggup lagi nih. Kalau misalkan 1 hari harus sampai 2-3 kali ya. Karena stamina kita kan udah semakin menurun. Karena usia juga kan itu bisa mempengaruhi. Intinya mau ayyazida mau awian kuso bihasabi hajatiha. Intinya adalah ya kita sesuaikan saja akan kebutuhan sang istri ataupun bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan sang suami seperti itu. Nah, kenapa di sini ada bahasa bihasabi hajatiha, ada sesuai kebutuhan istrinya? Karena begini loh. Jangan dikira wahai seorang suami kalau misalkan seorang istri tidak mau melayani suaminya maka laknatlah bagi sang istri tersebut. Jangan dikira yang dilaknat itu bukan hanya istri saja. Ya begitu sama loh sama. Kalau misalkan sang istri membutuhkan hal itu dan sangat membutuhkan hal itu, kemudian sang istrinya meminta gitu ya sama suaminya, maaf-maaf sekali gitu ya, tapi sang suaminya itu hare-hare gitu ya akan keinginan sang istrinya, jangan dikira loh sama mal'unun, sama suami pun itu akan mendapatkan laknatnya Allah. Ya, jadi jangan dikira sekali lagi wahai suami bukan hanya istri saja yang mendapatkan laknat, seorang suami juga sama. Jika tidak bisa memuaskan istrinya dan istrinya membutuhkan sekali lagi dan istrinya itu membutuhkan hal itu, tetapi sang suaminya ya begitulah, maka itu bisa berdosa juga bagi seorang suami. Fi tahsini, kenapa? Karena tujuannya, kenapa sang suami juga harus bisa melayani sang istri? Karena tujuannya itu adalah untuk penjagaan bagi sang istri tersebut. Fa inna tahsinaha wajibun alaihi. Dan sesungguhnya seorang suami menjaga istrinya itu hukumnya adalah wajibun alaihi. Itu hukumnya adalah wajib. Maksudnya dari penjagaan ini tuh bagaimana? Ya dari penjagaan ini tuh maksudnya ya ya kalau misalkan maaf-maaf ya, kalau misalkan sang istrinya ya umur-umur masih bisa dikatakan masih membutuhkan untuk melakukan hubungan biologis tersebut, tetapi sang suami dengan cueknya membiarkan istrinya, itu dikhawatirkan nanti bisa tidak menjaga akan yang dibutuhkan oleh sang istrinya. Khawatir hal-hal negatif itu mendapati sang istrinya. Apa ya? Apa aja? Ya mungkin aja bisa nanti sang istrinya mungkin agak selingkuh, naudzubillah ya, ataupun sang istrinya menjadi tidak sabar, ataupun bisa saja mempengaruhi terhadap mental sang istrinya, bisa aja. Hal itu bisa saja semuanya terjadi, karena memang hal itu masih dibutuhkan oleh istri kita. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ya bisa dipahami. Tetapi semuanya hal itu mempengaruhi terhadap kesehatan kita masing-masing ya. Jadi di dalam hubungan ibadah bagi pasangan suami istri agar bisa terus menjalin harmonis, agar terus bisa menjalani dengan apa ya penuh dengan keindahan, itu memang harus benar-benar dijaga tubuh kita baik secara fisik, baik secara psikis ataupun dijaga secara psikisnya seperti itu. Lah, kenapa seperti itu? Karena memang bisa saja terjadi di dalam rumah tangga, tanda kutip di dalam melakukan hubungan ibadah tersebut bisa saja terganggu. Ya, bisa saja terganggu. Terganggu bisa saja datangnya dari pihak perempuan atau bisa saja datangnya dari pihak seorang suami. Kalau misalkan kebanyakan pihak dari seorang istri yang berhubungan ini dengan kesehatan ya. Kalau yang berhubungan dengan kesehatan, kalau kebanyakan perempuan itu kenapa sering malas ketika diajak ibadah dengan suaminya itu biasanya dikarenakan gangguan hormonalnya. Ya, itu biasanya dikarenakan gangguan hormonalnya itu semakin merendah, hormonal semakin merendah.
Nah, kalau misalkan seorang istri hormonalnya itu semakin merendah, itu nanti bisa mengakibatkan sang istri itu mengurangi rasa gairahnya. Rasa gairahnya. Kenapa? Karena hormonalnya udah semakin merendah. Dan bahkan kalau misalkan udah hormonal semakin lama semakin merendah, itu biasanya di area milik sang perempuannya, sang istri tersebut bisa cenderung kering. Ya, sehingga ketika melakukan ibadahnya itu merasa nggak nyaman dikarenakan cenderung kering, mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit kesakitan mungkin ya, dikarenakan tidak ada lubrikasi, dikarenakan nggak ada cairan tersebut. Jadi oleh karena itu, apakah cairan itu dibutuhkan bagi seorang istri? Sangat dibutuhkan sekali. Begitulah hikmahnya Allah membuat ada madhi baik di seorang laki-laki ataupun di seorang perempuan. Seperti itu, ya. Nah, itu kalau kebanyakan permasalahan sang perempuan. Bisa saja terjadi dikarenakan sistem saraf pengaliran darahnya bisa saja. Ataupun dikarenakan stres depresi bisa saja seperti itu. Cuman ya lebih kebanyakan itu dari gangguan hormonalnya. Ya. Dan bahkan kasihannya ini seorang istri jika hormonalnya semakin merendah, bisa saja ini sang istri tetap melayani sang suaminya itu dikarenakan ya karena takut kan sang istri itu mendapatkan laknat dari Allah. Meskipun banyak sekali menemukan bahkan kalau misalkan survei di Indonesia itu bahkan bisa sampai 50 bahkan sampai 60% seorang istri ketika melakukan ibadahnya itu tidak bisa maaf ya tidak bisa inzal. Artinya inzal itu tidak bisa orgasm. Meskipun tidak bisa keluar lah istilahnya. Meskipun tetap kok melayani suami, tetapi tidak mendapati ya inzal, nggak bisa inzal. Nggak mendapati kepuasan itu. Aduh, kasihan gak sih ini nasibnya seorang wanita jika seperti ini? Ya, kalau menurut saya sih kasihan sekali ya. Tetap melayani sang suaminya tetapi tidak mendapati kepuasan seperti itu. Nah, itu adalah kasus seorang perempuan. Dan begitu juga kan banyak sekali kita mendengar kasus-kasus seorang suami yang sulit sekali ingin menyenangkan istrinya dengan kemaksimalan. Pengaruhnya banyak. Bisa saja dikarenakan usia, dikarenakan obat-obatan, dikarenakan kesehatan, bisa gitu. Dikarenakan kesehatan biasanya itu yang punya penyakit kayak hipertensi gitu ya, itu pengaruh-pengaruh kayak yang kolesterol tinggi, kayak yang diabetes, kayak yang kardio seperti itu, neuropatik dan masih juga sih ada penyakit yang lainnya kayak jantung, itu semuanya bisa mempengaruhi loh. Pengaruhnya itu bisa saja nanti keluarnya cepat keluar ataupun gak bisa bangun atau keluarnya encer lah ataupun kurang stamina lah, itu semuanya pengaruh dari penyakit-penyakit itu. Dan yang mana penyakit-penyakit itu akan merusak ke sistem saraf di dalam tubuhnya dan juga menghambat akan pengaliran darahnya. Dikarenakan sistem sarafnya terganggu, dikarenakan pengaliran darahnya yang menyumbat, ya akhirnya mendapati kendala-kendala ketika mau melakukan ibadah dengan istrinya. Seperti stres, depresi, insomnia, hati gelisah itu juga bisa mempengaruhi ke sistem saraf otak. Intinya adalah kalau misalkan seorang suami ketika mau melakukan ibadah gitu dengan istrinya, maka jagalah di dalam tubuh sistem saraf dalam tubuh dan juga pengaliran darahnya seperti itu. Nah, kebetulan sekali alhamdulillah nih Teteh itu punya produk yang alhamdulillah insya Allah mendatangkan keberkahan bagi keharmonisan rumah tangga suami dan juga istri ya, karena yang meracinya ini adalah seorang ajengan gitu ya, yang paham sekali akan ilmu kesehatan dan juga para santri-santrinya. Jadi insya Allah ada berkahnya di dalam kopi ini. Dan sudah banyak sekali yang merasakan khasiat ini kopi. Ini tuh dari Teteh tuh punya kopi alasran ya. Ini namanya Lanang Jagat untuk pengobatan suaminya. Kalau Liberica ini adalah untuk pengobatan sang istrinya. Dan kalau Lanang Godek ini khusus untuk stamina ibadahnya. Jadi ketiga kopi ini insya Allah ini bisa menjadikan solusi, insya Allah sekali lagi ya, bisa menjadikan solusi bagi permasalahan suami dan juga istri. Karena sekali lagi wahai suami dan juga istri, memang begitulah di dalam hidup. Fitrahnya Allah memberikan kepada kita hikmah yang luar biasa di dalam hubungan biologis ibadah tersebut. Maka ya harus dipelihara karena itu merupakan salah satu dari ibadah untuk menjaga keharmonisan kita di dalam rumah tangga. Dan hikmahnya itu sangat besar sekali ketika kita melakukan ibadah. Hikmahnya baik secara fisik maupun psikis pengaruh sekali besar. Ya. Sekali lagi, kopi Al Asran insya Allah menjadi salah satu
penyelamat keharmonisan rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.